Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Atas Ahmad Triagung dengan NIM R1C1230053. Saya dari kelas A. Pada saat ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan materi dengan judul Genesa dan Lingkungan Pengendapan Batubara. Baik, langsung saja. Pada genesa batubara, yaitu perjalanan transformasi materi organik, yang dimana batubara ini menjadi tulang punggung energi global yang memiliki asal-usul yang cukup menakjubkan. Ia terbentuk dari akumulasi material organik purba, utamanya sisa-sisa tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang lalu. Pada fase 1, yaitu gambut, yaitu adalah material organik yang belum terkompaksi, kaya akan sisa tumbuhan. Kemudian fase kedua itu lignit, batuan sedimen yang lunak berwarna coklat dengan kandungan air yang tinggi. Fase 3 yaitu subbituminous, transisi antara lignit dan bituminous, yaitu nilai kalori yang meningkat. Yaitu kemudian fase keempat bituminous, yaitu batu bara paling umum, keras, hitam dengan nilai kalori yang cukup tinggi. Kemudian fase kelima yaitu antrasit, batu bara yang paling keras, berkilau dengan kandungan karbon tinggi dan nilai kalori yang cukup tinggi. Pada transformasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor geologis yang cukup kompleks, termasuk tektonik yang menciptakan cekungan, pengendapan, sedimentasi yang mengubur material organik, serta perubahan kimia fisika yang cukup intens selama diagenesis dan metamorfosis. Selama fase mencerminkan peningkatan kadar karbon pada penurunan kadar air. Kemudian ini ada perspektif ahli tentang pembentukan batu bara, yaitu pada para ahli geologi telah mendedikasikan waktu mereka untuk memahami proses kompleks pembentukan batu bara. Pandangan mereka memberikan kerangka kerja yang solid untuk studi lebih lanjut yang dimana pada DSL 1992 menekankan bahwa peran kualitas tumbuhan, iklim regional, dan stabilitas cekungan pada pengendapan material organik yang cukup optimal. Kemudian Stats et al. 1982 mengenalkan konsep humidifikasi, dekomposisi anaerobik tumbuhan, dan gelitifikasi pembentukan gel dari material organik sebagai proses kunci. Kemudian Levini 1993 menyoroti bahwa tingkat kematangan batu bara yaitu rank secara fundamental ditentukan oleh temperatur dan durasi penguburan. Penelitian ini saling melengkapi, memberikan gambaran holistik tentang bagaimana kondisi geologis dan biokimia berinteraksi untuk menciptakan deposit batu bara yang kita temukan saat ini. Kemudian lingkungan pengendapan kritis yaitu rawa gambut. Lingkungan utama yang memungkinkan akumulasi material organik dalam jumlah yang besar adalah rawa gambut, yaitu pit swamp. Kondisi spesifik di rawa ini sangat penting untuk mencegah dekomposisi total material tumbuhan. Kondisi reduktif, oksigen yang cukup rendah menghambat aktivitas mikroba pengurai. Kemudian tipe paralik, yaitu rawa yang di dekat pantai sangat terpengaruh oleh pasang surut laut. Kemudian tipe telmatik, yang mana rawa transisi kadang terpengaruh air payau atau air laut. Kemudian ada stagnasi air, di mana genangan air menciptakan kondisi anaerobik yang diperlukan. Kemudian kaya bahan organik, di mana produktivitas tumbuhan yang tinggi menyediakan pasokan material. Tipe limnik, di mana rawa air tawar di daratan jauh dari pengaruh air laut.
Tipe tiga tipe rawa utama ini, yang mana limnik, telmatik, dan paralik, mengidentifikasikan derajat pengaruh air laut. Kondisi reduksi dan stagnasi air adalah prasyarat fundamental bagi pembentuk gambut dan kemudian akan bertransformasi pada batu bara. Model lingkungan pengendapan modern. Studi jurnal geologi modern telah mengidentifikasi dua model utama lingkungan pengendapan yang menjadi fokus penelitian dan eksplorasi saat ini, yang dimana model deltaktik. Model ini menggambarkan pengendapan batu bara yang terjadi di atas atau dalam endapan delta, lingkungan delta, dan laju sedimentasi tinggi dan seringnya perubahan muka air, menyediakan kondisi ideal untuk pembentukan dan penguburan gambut. Contoh cekungan Kutai pada Kalimantan Timur. Kemudian di model fluvial lacustrine, model ini berfokus pada pembentukan batu bara di cekungan daratan, yang dimana stagnansi air di danau atau sistem sungai yang lambat menyediakan akumulasi material organik. Pada model ini umumnya ditemukan di lingkungan intraktonik, contohnya cekungan Sumatera Selatan. Ketiga faktor kunci yang mengontrol kedua model ini adalah subsidence, penurunan cekungan, kemudian pasukan sedimen, jumlah material yang dinepan, dan paleoklimat, iklim purba. Pemahaman akan interaksi kompleks ini sangat penting dalam prediksi lokasi dan kualitas deposit batu bara. Kemudian ada faktor-faktor pengendali utama batu bara, yaitu pembentukan batu bara adalah hasil kombinasi harmonis beberapa faktor geologis dan iklim yang bekerja secara simultan selama jutaan tahun, yaitu ada iklim tropis lembat sangat mendukung akumulasi biomasa yang melimpah, menyediakan bahan baku utama yaitu gambut. Kemudian subsidence yaitu laju penurunan cekungan, menentukan ketebalan dan keberlanjutan lapisan gambut yang terawetkan. Kemudian sedimentasi yaitu proses pengendapan sedimen, inundasi, pasang surut, penguburan gambut, melindunginya dari dekomposisi. Kemudian keseimbangan antara memproduksi biomasa yang cukup tinggi, yaitu iklim, laju penurunan cekungan yang memadai subsidence, dan penguburan yang cepat oleh sedimentasi adalah resep untuk deposit batu bara yang tebal dan berkualitas tinggi. Variasi pada salah satu faktor ini dapat menghasilkan deposit yang berbeda atau bahkan tak ada sama sekali. Pada kesimpulan kali ini, proses holistik pembentukan batu bara. Secara ringkas, genesa batu bara merupakan saga geologis yang melibatkan interaksi kompleks antar faktor biologis, kimia, fisik, dan tektonik secara jutaan tahun. Yang dimana asal-usul batu bara berasal dari akumulasi tumbuhan di lingkungan rawa reduktif. Kemudian faktor pengendali yang dimana pembentukan dipengaruhi oleh iklim, subsidence, dan laju sedimentasi. Kemudian ada lingkungan rawa yaitu tiga tipe utama, limnik, telmatik, dan paralik berdasarkan pengaruh air. Kemudian model ahli. Pada model ahli ini penelitian di Excel, Stats, dan Levin memberikan kerangka pemahaman yang cukup mendalam. Pemahaman mendalam tentang genesa dan lingkungan pengendapan batu bara tidak hanya memperkaya pengetahuan geologi kita, tetapi juga esensial dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi ini yang secara berkelanjutan.